Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan refleksi terbimbing modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita tentunya tak akan pernah lepas dari pengambilan keputusan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kita sebagai seorang pendidik. Terkadang dalam pengambilan keputusan, kita akan dihadapkan ke dalam dilema etika yang memaksa kita untuk mengkaji lebih jauh keputusan yang kita ambil. Dengan menggunakan paradigma apa yang kita akan gunakan dalam menentukan pilihan. Bagaimana kita berpikir dalam pengambilan keputusan tersebut, serta kita juga perlu melakukan pengujian atas keputusan yang akan kita ambil. Secara umum, saya memahami bahwa dalam paradigma dilema etika, benar lawan salah, ada dikenal 4 pertentangan nilai kebenaran, yakni individu lawan masyarakat, kepentingan pribadi lawan kepentingan orang banyak, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya berlandaskan rasa kasihan dan kasih sayang. Kebenaran melawan kesetiaan. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia bertanggung jawab pada orang lain. Serta yang keempat adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Terkadang kita perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Dalam menentukan pola pikir untuk penentuan keputusan, terdapat 3 acuan sebagai sebuah prinsip pengambilan keputusan, yakni berpikir berdasarkan hasil akhir. Istilahnya, mengutamakan kepentingan dan penemuan kebutuhan orang banyak. Berpikir berdasarkan peraturan, mengacu pada aturan, norma etika, serta hukum yang berlaku universal. Serta berpikir berdasarkan rasa peduli. Di sini mengedepankan rasa empati, kasih sayang, dan mengedepankan nilai moral. Untuk mematangkan keputusan yang akan diambil dalam melakukan pengujian terhadap keputusan, yaitu dengan menerapkan 9 langkah pengujian. Dari pengujian ini mungkin saja akan muncul opsi lain yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga keputusan akan diambil dapat berdampak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam ruang kolaborasi yang telah terlewati, hal-hal di atas telah dilakukan untuk menganalisis kasus yang memang kami alami. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, ternyata mampu memunculkan pilihan keputusan yang tak terduga sebelumnya. Keputusan tersebut muncul dalam opsi trilema setelah menentukan fakta-fakta yang muncul dalam dilema tersebut. Dari gambaran tersebut memanglah sangat penting untuk mempelajari modul ini, sehingga dihasilkan suatu keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, tentunya saya belum paham bagaimana menghadapi dilema etika maupun bujukan moral yang tepat, sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang bijaksana. Pada kondisi tersebut,
saya cenderung mengandalkan intuisi untuk menentukan keputusan. Terkadang keputusan yang diambil juga lebih terkesan tergesa-gesa dan bahkan terlalu berpikir berdasarkan aturan-aturan dan kurang mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang juga penting untuk kepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dari gambaran tersebut, saya berpendapat bahwa materi dalam modul ini sangat penting untuk dipahami agar kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai universal di lingkungan kita serta situasi kondisi saat keputusan tersebut akan diambil. Dengan demikian, keputusan yang berdampak pada murid dan bertanggung jawab dapat kita tentukan dan laksanakan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, selain dari konsep-konsep tersebut, tentu adalah kematangan emosi dan kepekaan sosial juga sangat penting. Dengan pengalaman-pengalaman dalam penentuan keputusan, saya rasa akan mematangkan kita terkait dengan hal tersebut. Terkadang kita akan mengambil keputusan mungkin akan bertindak terlalu emosional karena situasi, sehingga keputusan yang diambil terkesan tergesa-gesa. Begitu pula kemampuan untuk membaca situasi dan kondisi sosial di lingkungan sekitar juga sangat penting, sehingga kita dapat mengenali nilai-nilai etika di lingkungan kerja kita, serta kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, tindakan reflektif juga sangat dibutuhkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Ada satu nilai kebajikan yang dapat dikatakan sebagai sebuah kearifan lokal yang menurut saya bisa dijadikan pola pikir dalam pengambilan sebuah keputusan, yakni aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Menurut saya, pola pikir ini mengajak kita memandang segala sesuatu tidak berdasarkan rasa ego, tetapi mengedepankan rasa peduli, saling mengerti dan menghargai, sehingga keputusan yang kita ambil dapat berdampak baik pada semua orang yang berimplikasi terhadap dilema yang akan kita hadapi. Nilai ini akan mendukung dan menguatkan prinsip pengambilan keputusan yang akan membawa kepada nilai kebajikan berlandaskan rasa kepedulian dan kasih sayang. Demikianlah pemaparan saya terhadap refleksi terbimbing modul 3.1. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.